liridha'illahi ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bini'matil iman wal islam alladzi ja'a bihi sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbi ghafilillahi. Allahumma sholli ala habibika Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummiyi wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, itulah yang tidak ada henti-hentinya, yang kita harus selalu ucapkan, menikmati, menyukuri apa yang Allah berikan, yaitu adalah nikmat hidup. Karena nikmat hidup itu sudah mutlak. Apa yang dikatakan nikmat enak maupun yang tidak enak, yang namanya nikmat enak yaitu Anda sehat, makan enak, bisa dirasakan. Ada lagi yang namanya nikmat, yaitu namanya nikmat nggak enak. Nikmat nggak enak itu adalah afatul nikmah, nikmat yang nggak enak dirasakan. Tapi di sini saya coba menerangkan tentang babnya kenapa orang itu doanya tidak dikabul. Secara ilmu adab. Karena yang dibahas ini adalah kitabnya Adabul Insan fil Islam. Kitab ini menjadi patokannya para orang Islam, tidak tahu itu ulama maupun orang awam. Karena untuk orang awam, apabila yang menerangkannya itu bisa memberikan pengertian kepada orang-orang yang di kalangan bawah, maka akan cepat diserap apa yang dimaksud dengan yang ada diisi di dalam kitab ini. Ud'ullaha wa antum muqinun bil ijabah. Berdoa kepada Allah, atau kita ini punya munajat atau kita punya hajat kepada Allah dengan sengajanya kita meyakini bahwa apa yang kita doakan itu sepertinya akan terkabul. Tapi kenyataannya banyak orang yang berdoa atau yang menginginkan hajat yang terkabul itu begitu dijalani tapi tidak terkabul. Kenapa bisa demikian? Karena di sini diterangkan wa'lamu annallaha, dan ketahuilah sesungguhnya Allah la yastajibu, tidak mengkabulkan atau tidak mengijabah doa kita. Karena apa? Min qalbi ghafilillahi, karena hati kitanya bermasalah. Apa permasalahannya? Bisa dari karena
tingkah laku kita sendiri. Banyak orang yang mengaku dirinya mengaku orang Islam, tapi kenyataannya tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban sebagai orang Islam. Itu. Maka disitulah kalau seorang Islam, orang yang mengaku dirinya Islam tidak menjalankan keislaman itu sendiri, maka akan dampaknya apa yang dihasilkan kita pun akan bermasalah. Contohnya, kita menjalankan tugas, kita bekerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal menjadi barokah, maka kunci utamanya yaitu adalah menjalankan kewajiban sebagai umat Islam. Betul, mencari rizkinya itu adalah kategorinya yaitu fisabilillah. Apa yang dinamakan fisabilillah? Fisabilillah itu bukan dalam hanya hal perang saja, tapi fisabilillah itu termasuknya orang yang mencari rizki buat anak istri itu menafkahi adalah fisabilillah. Untuk mendapatkan keberkahannya seperti apa? Maka lakukanlah supaya kita mendapatkan rezeki yang barokah. Kita hatinya tidak boleh terganggu. Ucapkanlah pertama keluar dari rumah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Kulun amrin zibalin la yubda'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa akbar. Loh. Mengawali suatu pekerjaan yang baik tanpa diawali bismillah, maka putuslah amal yang sedang dikerjakan. Dan itu berlaku tidak peduli orang itu adalah presiden, tidak peduli itu orang-orang menteri, tidak peduli itu seorang kiai, tidak peduli itu orang ustadz atau orang awam. Mencari rizki tanpa diawali dengan basmalah, maka rizki yang didapatkan adalah bukan rizki barokah. Amalnya putus. Bukan amal putus itu dalam arti pengertiannya amal yang dulu-dulu kita kerjakan itu bukan berarti itu putus, tapi amal yang sedang kita kerjakan itu sepertinya seperti air mengalir. Karena apa? Karena tidak diawali dengan basmalah. Sepertinya apa? Kita mendapatkan uang besar, kok seperti cepat habis ya, nggak terasa gitu. Padahal kita pikir-pikir belanja buat apa gitu. Nah itu lebih parahnya lagi kalau orang itu tidak melakukan atau tidak menjalankan yaitu kewajiban sebagai orang Islam. Di dalam menjalankan tidak menjalankan basmalahnya saja itu sudah terasa. Apalagi orang itu tidak melakukan kewajiban sebagai orang Islam. Itu uang itu yang sebesar apapun kayak itu blas nggak jelas. Ini betul Pak Guru. Ini pembahasan yang sebenarnya ini sepele, kita itu banyak yang mengetahui. Itu makna yang saya ceritakan tadi, yang saya bahas, yang ada di kitab ini, itu adalah kenyataan pada diri kita sendiri. Itu sering terjadi. Mungkin siapapun yang ada di sini pernah merasakan kita dapat uang banyak, tapi kok kenapa uangnya cepat habis? Gimana Pak Guru? Loh, niki kados pundi katanya? Bagaimana ini? Padahal kita sudah kalau nanti dapat uang ini buat ada rencana ini, belum nyampe ada rencananya saja sudah habis. Itu kenyataannya. Apalagi didasari dengan kalimat-kalimat yang sombong. Nah, karena apa? Kita harus tahu. Kita punya rezeki kecil maupun besar harus kita syukuri. Janganlah harta yang kita dapatkan itu ditaruh di dalam hati.
Karena kalau kita hilang akan menjadi keberatan. Tapi kalau harta itu ditaruh di dari tangan, maka gampang Anda itu untuk berbuat sodako. Itu. Sok aja harta itu taruh di hati. Susah. Karena apa? Merasa memiliki. Padahal itu bukan milik kita. Wamal malu wal ahlu wada'i'a. Harta keluarga itu bukan milik kita, tapi itu adalah titipan. Kapanpun Allah meminta, jangankan harta, nyawanya kita kalau sudah dipinta oleh Allah, ya nggak ada teneng aling-aling, nggak bisa ditahan, ya udah bablas. Sedangkan yang namanya nanti mati itu kita tidak tahu. Tuh. Jadi itu sebelum terjadi, maka kita lakukanlah belajarnya, dipastikan kalau kita mau berangkat mengerjakan sesuatu apapun yang hal yang baik, maka jadikanlah itu adalah pekerjaan yang menjadikan amal yang bagus. Itu supaya kita mendapatkan keberkahan. Nah, disinilah diterangkan Allah tidak mengetahui sesungguhnya Allah tidak mengijabah atau tidak mengkabulkan doa kita semua karena kitanya bermasalah. Tuh. Dan masalahnya di sini bukan hanya sekedar satu. Apa permasalahannya di sini? Araftumullaha falam tu'addu. Nah, ini katanya kita ini kenal Allah, tapi kenyataannya malah menjauhi Allah. Kebanyakan orang yang mengenal Allah katanya tapi menjauhi Allah itu orang-orang yang biasanya dalam kehidupannya yaitu dibias atau dibungkus oleh angan-angan keduniaan. Jadi tidak terfikirkan bahwa yang namanya mati kita kapan, kita ingin pengen berbuat sedekah itu seperti apa, itu tidak terfikirkan. Yang ada yaitu mencarinya kesenangan diri dalam hal apapun. Nah, ini bermasalah. Orang-orang yang mengaku kenapa ya kita doa itu tidak kabul, ini salah satunya adalah kita ngaku kenal Allah tapi kenyataannya jauh dari Allah. Sedangkan di dalam Quran di surah Al-Hasr, kalau kita pengen mendapatkan kekhususan dari Allah maka kita harus khusus. Buktinya Pak Guru kalau pengen mendapatkan ilmu kesaktian aja harus puasa dulu kan gitu Pak Guru. Loh, kan konon dah. Loh, sama. Itu harus menjalankan warok dulu, yaitu menjalankan ibadah dengan kesengsaraan, yaitu puasa. Nah, itu warok itu adalah menjalankan ibadah dengan kesengsaraan. Maka setelah menjalankan itu semua, kalau Allah itu mengizinkan asli dari Allah, maka kita itu akan mendapatkan keberkahan dari Allah. Apa yang dimaksud kita diijabah. Za'amtum, ingkang nomor kali atau nomor 2, za'amtum anakum tuhibbuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu. Nah, ini salah satunya kita ini doanya tidak dikabul, kita jujur saja kita dalam kehidupan saat ini itu menjadi umatnya siapa? Menjadi umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa kita semua ini mengaku bahwa kita ini cinta kepada Rasulullah, tapi kenyataannya kita itu jarang melakukan sunnahnya Rasulullah. Loh, gimana Pak Guru? Laras motor mau kayak nih, laras. Nah,
aja maning kangarane duha yang deket-deketan dengan wajib, yaitu adalah qobliyah dengan ba'diyah. Itu kadangkala assalamualaikum blas kayak motor cross ngono. Nah, itu. Nah, ini salah satunya yang bikin kita terhambat dalam menjalankan ibadah. Apa kita ini disebut terhambat, doanya kita tidak terkabul karena kita ini sama halnya, yaitu karena kita mengaku diri kita itu adalah mencintai Rasulullah, tapi kenyataannya kita tidak mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Berarti kan itu jauh dari kenyataan itu. Kenapa orang banyak yang tidak mau melakukan sunnahnya Rasulullah? Kita perlu ketahui bahwa di lingkungan neraka itu kebanyakan yaitu adalah kesenangan dunia. Walaupun mahal harganya Pak Guru. Anggar dituku ya Pak Guru. Tapi yang ada di lingkungan surga itu murah harganya. Tapi untuk melakukannya yaitu mahal untuk dilaksanakan. Gimana Pak? Lu abot dulu. Iya, jadi itulah kenyataannya. Jadi salah satunya ini doa yang tidak terkabul itu ya karena permasalahannya seperti itu. Permasalahannya itu. Jadi jangan aneh kalau kita doanya nanti tidak terkabul karena berdasarkan karena kita itu sudah jauh dari kenyataan, yaitu kita ngaku kenal Allah tapi kita tidak melakukan atau menjalankan kewajiban, yaitu kewajiban apa? Kewajiban sebagai umat Islam. Dan kita tahu mencintai Rasulullah, ngakunya cinta Rasulullah tapi tidak melakukan sunnahnya Rasulullah. Itu salah satunya yang bisa menghambat doa kita tidak diijabah oleh Rasul, oleh Allah. Nah itu. Jadi di sini diterangkan ada banyak yang bisa menghambat doa kita jadi tidak terkabul. Sebenarnya kita itu melakukannya ini tidak ada modalnya. Katakanlah kalau sampean dagang empal, ini kan orang dagang empal ya. Nah, mangkat bismillah, bari dorong tekan tempat sholawatan. Nikmat bis. Loh. Dagangnya berkah, oleh hasilnya kan berkah. Loh, karena memenuhi suatu persyaratan dalam untuk dikabulkan doanya karena menjalankan ibadah. Tinggal bagaimana sholat wajibnya. Karena kunci utama yaitu di dalam kesuksesan yaitu adalah melakukan sholat wajib. Kunci utamanya kesuksesan itu adanya di sholat wajib. Tapi keistimewaan itu adanya di sunnah. Makanya banyak yang males melakukan sholat sunnah atau menjalankannya sunnah. Karena apa? Itu sebenarnya kita itu sadar pengen sukses semua tapi nggak mau menjalankan sunnahnya. Karena ingat kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang pengen berdoa ingin dikabulkan kepada Allah, maka bawalah nama sahabatku dan para ahli-ahlinya. Karena apa? Itulah yang namanya nanti doa itu dikatakan sanad. Itu. Saya belajar ke Pak Guru Sore belajar ke sampean belajar ke itu nanti cek itu sanadnya. Jadi amaliyahnya itu kalau dijalankan itu tepat pada posisinya.
Itu sangat luar biasa. Jadi kalau pengen dikabulkan doanya, maka ketahuilah kita mengenal Allah bukan hanya sekedar kenal Allah, tapi melakukan kewajiban apa yang diperintahkan oleh Allah. Yang kedua, yaitu kita mengaku kita mencintai Rasulullah, maka lakukanlah, jalankan sunnahnya Rasulullah. Maka itulah syarat-syaratnya orang yang pengen dikabulkan doanya. Karena tadi sudah diterangkan bahwa orang yang tidak diijabah doanya karena itu hatinya bermasalah. Allah mengatakan langsung, saya tidak akan mengijabah atau tidak mengkabulkan doa Anda semua kalau Anda itu hanya sekedar ngaku, tapi kenyataannya tidak ada. Nah, itu jangan sampai. Yang ketiga, kendala yang akibat dari tidak bisanya doa itu dikabul. Qara'tumul Qur'an falam ta'malu bih. Di sini diterangkan kita ngakunya ini membaca, kenal Al-Quran, kenal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Tapi ingat, tapi tingkahnya kita itu tidak ada yang seperti di Al-Quran. Salah satunya contoh yang dalam kehidupan saja. Ini diaplikasikan dalam kehidupan satu aja. Kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Walaupun kita tidak banyak-banyak, syukur-syukur sampean niki sering maca Quran. Loh. Tapi salah satunya jangan dilepaskan bismillah dengan alhamdulillah. Wal awalu qiraatul Quran, yaitu baca basmalah. Setelah itu alhamdulillah. Tetap shadaqallahul azim, baru sampai mengucapkan alhamdulillah. Insya Allah ditata dengan cara seperti itu. Yang dulu ya dulu, yang sekarang mari kita belajar merubah diri. Karena kita ini semakin ke depan, semakin kita melewati hari demi hari, semakin kita akan berkurang. Bagaimana dalam kehidupan kita ini supaya mendapatkan ketenangan? Janganlah kita mencari sesuatu yang tidak-tidak. Maka kita ayo tata apa adanya dan berpegangan teguh dengan seorang ulama. Fa insya Allah Anda pun akan dibawa oleh ulama itu tersebut. Karena ulama itu akan bisa membawa kita semua. Apa sih? Karena amaliyahnya. Nah, inilah pentingnya kita itu ada sanad. Nanang belajar ning kun belajar ning kun belajar sampean nentokane Kanjeng Nabi Muhammad.